Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali seperti biasanya dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk semuanya, jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu terkait pembelajaran hari ini. Oke? Seperti yang saya bicarakan pada sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai materi gelombang mekanika. Mungkin dari kalian sudah ada yang mencari atau membaca referensi-referensi lainnya mengenai materi gelombang mekanika. Lalu, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata gelombang? Ya, salah satu fenomena gelombang mekanika yang sering kita temui yaitu gelombang laut. Atau kalian pernah mencelupkan tangan kalian ke atas permukaan air. Nah, di situ seperti ada getaran-getaran yang merambat kan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari fenomena gelombang mekanika. Lalu terkait materi kita pada hari ini, apa sih manfaat yang dapat kita ambil? Salah satu manfaat yang kita ambil yaitu kalian dapat memahami gejala-gejala alam yang berkaitan langsung dengan gelombang mekanika. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita bahas pada kali ini mengenai gelombang mekanika? Yaitu yang pertama ada karakteristik gelombang, yang kedua ada jenis-jenis gelombang, dan yang ketiga ada fenomena gelombang, dan yang terakhir adalah sifat-sifat gelombang. Nah, sebelum memasuki materi, kita cari tahu dulu nih, apa sih definisi gelombang itu? Nah, gelombang didefinisikan suatu getaran atau suatu energi yang bergerak merambat. Artinya, gelombang ini memerlukan atau media untuk dia bergerak. Contohnya misalkan seperti zat padat, zat gas, ataupun zat cair. Oke. Dalam karakteristik gelombang, maka di situ juga ada yang namanya besaran-besaran. Antara lain yang pertama ada panjang gelombang, atau yang biasa kita sebut dengan lambda, yaitu dengan satuan meter. Kemudian ada juga yang namanya periode atau bisa dilambangkan dengan T dalam satuan sekon. Apa sih periode ini? Periode merupakan waktu terbentuknya suatu gelombang, ya. Waktu terbentuknya suatu gelombang. Kemudian ada frekuensi atau F yang dilambangkan dengan F atau dengan satuan Hertz. Jika periode tadi adalah waktu yang diperlukan terbentuknya suatu gelombang. Nah, kalau frekuensi ini yaitu waktu terbentuknya suatu gelombang dalam 1 detik. Ya, dalam 1 detik. Nah, untuk memahami apa sih panjang gelombang, periode, dan frekuensi itu, di sini saya akan menggambarkan ilustrasi terkait gambar gelombang. Jika kalian ingat, jika menggambar sebuah gelombang, maka terdiri dari bukit dan lembah. Misalnya di sini saya kasih titik A, di sini titik B, kemudian di sini titik C, dan di sini titik D, dan yang terakhir di sini itu titik E. Nah, apa sih bukit dan lembah itu?
Nah, bukit adalah titik tertinggi pada titik P, kemudian lembah adalah titik terendah pada titik E. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai panjang gelombang. Panjang gelombang itu seperti pada gambar ini. Jadi panjang gelombang tadi itu kan jarak antara satu bukit dengan satu lembah. Nih, panjang gelombang itu yang ini nih. Nah, biasa kita sebut dengan lambda. Kemudian tadi kita juga ada bahas yang namanya periode dan frekuensi. Nah, karena panjang gelombang ini merambat, maka tentu saja gelombang memiliki yang namanya cepat rambat atau biasa kita sebut dengan V, ya. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai V ini? Bagaimana sih caranya gitu? Jika kita tinjau dari jauh, V biasanya didefinisikan sebagai jarak dibagi dengan waktu. Nah, kita tinjau dari gambar ini. Kita tinjau dari sini bahwa jarak panjang gelombang ditentukan oleh lambda atau panjang gelombang. Jadi, bisa kita buat persamaannya yaitu V sama dengan lambda per T Nah, T ini itu sebagai waktu atau periode. Jadi, cepat rambat gelombang adalah lambda per T. Seperti yang kita tahu bahwa seperti itu adalah frekuensinya. Nah, seperti ini adalah frekuensi. Kemudian, jadi persamaan V ini bisa kita ubah menjadi V sama dengan lambda dikali dengan F. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jika bisa, baik saya akan memberikan satu contoh cara mendapatkan nilai cepat rambat. Oke, diketahui lambda sama dengan 5 meter. Kemudian F sama dengan 20 Hz. Nah, yang ditanya adalah cepat rambatnya atau V, ya. Yang ditanya tahu cepat rambat. V. Nah, kalau ditinjau dari persamaan yang tadi, di mana V adalah lambda dikali dengan F, berapa nilai cepat rambatnya? Jadi, V sama dengan 5 dikali 20 sama dengan 100
meter per sekon. Nah, mungkin dari sini sudah dipahami ya bagaimana caranya mencari nilai cepat rambatnya. Oke, baik. Kalau sudah dipahami terkait karakteristik, maka selanjutnya kita akan membahas terkait. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gelombang mekanik. Dalam fenomena gelombang, kita mengenal namanya dua jenis gelombang, yaitu yang pertama ada gelombang transversal. Nah, jika kita tinjau dari arah getaran dengan arah rambatnya, maka transversal ini adalah gelombang yang arah getarannya yaitu tegak lurus dengan arah rambatannya. Misal, nih digambarkan gelombang transversal itu tegak lurus dengan arah getarannya. Misal, arah rambatannya itu pada sumbu X dan arah getarannya yaitu sumbu Y. Nah, sedangkan arah dari gelombang transversal itu kan tegak lurus sehingga melawan arah dengan sumbu Y. Nah, yang ini umumnya kita bentuk dengan sinusoidal ya. Kemudian bentuk dari gelombang transversal ini arah getarannya tegak lurus dengan rambatannya. Kemudian kedua ada yang namanya gelombang longitudinal ya. Jika tadi gelombang transversal itu tegak lurus, maka tegak lurus dengan arah getarannya terhadap arah rambatannya, maka gelombang longitudinal ini arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Umumnya gelombang longitudinal digambarkan seperti pegas. Gini. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih di gelombang longitudinal ini? Nah, kita cari tahu dulu nih. Di sini ada yang namanya kerapatan dan ada yang namanya renggangan. Nah, yang ini rapatan dan yang ini adalah renggangan. Kemudian kalau gelombang transversal tadi kita sudah tahu bahwa panjang gelombangnya adalah jumlah satu bukit dengan satu lembah. Dan untuk gelombang longitudinal yang disebut dengan panjang gelombangnya itu adalah satu rapatan dengan satu renggangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan panjang gelombang longitudinal atau lambdanya. Nah, kalau dari gelombang transversal yang telah terpikirkan oleh kalian, apa sih contohnya gitu gerakan naik turun gitu kan? Contohnya yaitu ialah tali ya kan? Terus ada permukaan air. Nah, sedangkan longitudinal ini contohnya adalah gelombang bunyi. Oke, jadi gelombang bunyi itu dia longitudinal karena adanya rapatan dan juga renggangan. Mungkin dari fenomena kedua gelombang ini sudah dipahami ya. Ya, semoga ada sedikit lah yang masuk gitu kan. Jika sudah paham, kalian bisa buka pada halaman 64, itu terdapat soal-soal yang dapat kalian pelajari, dan tolong kerjakan di rumah ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bersama-sama. Kemudian dan pertemuan berikutnya nanti akan kita coba terkait percobaan gelombang transversal, kita bagi kelompoknya.
beberapa orang ya. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, sedikit saya simpul. Ya, sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah gelombang mekanika memiliki karakteristik. Yang paling utama yaitu gelombang mekanika memerlukan media seperti zat padat, zat gas, maupun zat cair. Yang kedua ada besaran-besaran diketahui ada panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada hari ini, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang gelombang mekanik. Khususnya nanti kita akan membahas mengenai gejala-gejala yang terjadi pada gelombang mekanika, seperti nanti ada pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interpretasi. Oke, bagaimana pembelajaran kali ini? Cukup ya? Oke, cukup. Semoga dapat dipahami semua materinya dan diharapkan pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Baik, saya akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.